Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun berada pada saat ini, kiranya dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya tetap dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Salam damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jumpa lagi bersama hamba Tuhan Andris Makawekes dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui tuntunan kebenaran firman Tuhan ini, iman pengharapan kita untuk hidup tinggal bersama Tuhan semakin diperkuat dan diteguhkan, dan mengaku bahwa Tuhan Allah kita Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, membawa seluruh hidup kami Tuhan, menaikkan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih dan setiamu yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, di dalam kami jalani hidup ini di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Itu karena Engkau mengasihi, memelihara kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk boleh selalu melakukan perbuatan yang menyenangkan hatimu dan setia dan taat di hadapanmu. Kiranya melalui tuntunan firman-Mu Tuhan, iman pengharapan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan kiranya melalui tuntunan firman-Mu Tuhan pula kami boleh mengerti dan mampu memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami pakai untuk kelangsungan hidup kami, menapaki hidup kami di tengah dunia yang Kau anugerahkan ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan kita pada saat ini, atau perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya ambil dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Mika 4 ayat 1 hingga 14, dan di sini ada dua perikop. Perikop pertama, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Dan perikop kedua, penyelamatan Putri Sion. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyung-duyung ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Pada hari itu
Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah ku celakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion. Dan sekarang sampai mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapakah engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandumu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Terpujilah Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudaraku yang tentunya di dalam menjalani hidup ini senantiasa mendanggakan atau mau mengiring Tuhan melalui tuntunan firman-Nya di dalam menjalani hidup bersama keluarga, anak-anak cucu di dalam menjalani hidup di hari-hari kehidupan ini. Dan itu banyak umat Tuhan yang melakukannya, mendambakan kehadiran Tuhan di tengah kehidupannya. Seperti pasal 1 berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjadikan dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyung-duyung ke sana. Itulah nanti akan terjadi, dan itu menjelang zaman baru, menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Tetapi bagaimana itu boleh terjadi? Tentunya harus didahului dulu kedatangan seorang raja damai ke dalam dunia untuk membebaskan kehidupan umatnya. Mana mungkin umatnya dalam keadaan keberdosaan boleh datang ke gunung rumah Tuhan itu pada hari-hari yang terakhir.
untuk menikmati hidup yang penuh kedamaian? Tentunya tidak mungkin. Harus ada penyucian dulu, pemurnian iman, pemurnian hati, agar kehidupan anak-anaknya boleh menikmati suatu kebahagiaan kehidupan yang tiada digentarkan atau dihalau oleh siapapun. Dan ini Tuhan buat bagi kehidupan kita, supaya kita boleh datang ke gunung rumah Tuhan itu, ke rumah Allah Yakub, yang mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia. Seperti saya katakan tadi, bagaimana mungkin kita boleh datang, boleh sampai ke rumah gunung Tuhan. Gunung Tuhan itu gunung yang kudus. Itu akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Maka diutuslah seorang putranya yang tunggal, yang kudus, yang suci mulia, untuk menyelamatkan alam semesta ini dari keberdosaan. Terlebih lagi kehidupan kita, anak-anaknya, umatnya, kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan saya. Tanpa kehadiran Tuhan terlebih dahulu ke dalam dunia, tidak akan mungkin kita boleh sampai ke gunung rumah Tuhan itu. Jadi melalui penyaliban dulu untuk penebusan dosa-dosa kita, baru kita ditebus, diselamatkan, agar kita beroleh kemenangan untuk mencapai garis akhir itu. Garis akhir apa? Di gunung rumah Tuhan yang kudus itu, hidup bersama dengan Tuhan. Begitu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dan di sana nanti tidak akan ada lagi peperangan, dan mereka mengubah mata bajak mereka, mengubah pedang-pedang mereka menjadi mata bajak, mengubah mata tombak-tombak mereka untuk menjadi pisau pemangkas. Jadi kalau pedang dipergunakan untuk angkat senjata, berperang satu dengan yang lain, bangsa dengan bangsa, begitu pula tombak dipergunakan untuk berperang. Pada hari-hari terakhir itu, menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak lagi seperti itu. Di sana tidak akan ada lagi namanya peperangan. Di sana ada hanya penantian. Dan semuanya sudah dalam keadaan aman, nyaman, tentram, dan yang ada di sana hanya kedamaian. Itulah Tuhan Allah kita membuat kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara dengan saya. Apalagi kehidupan umat Israel. Nah ini, karena berbicara di gunung rumah Tuhan, di mana? Yerusalem. Nanti akan datang kembali pembacaan. Bangsa-bangsa datang ke sana untuk mencari pengajaran dari Tuhan. Sebab pengajaran keluar dari Sion, dan firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Sekarang kita membaca, merenungkan, semua bersumber dari sana, dari Allah Bapa yang esa itu, yang penuh cinta dan kasihnya. Dan ia lakukan itu untuk kehidupan anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita mengisapi ini, bahwa betapa cinta dan kasihnya Tuhan Allah kita itu bagi kehidupan umatnya. Kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian sekarang menjalani hidup ini, kita hanya tidak melihat muka dengan muka. Hidup kita sekarang ini hidup karena oleh percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan melalui anaknya Yesus Kristus yang selalu orang sembah di waktu siang dan malam.
torang sembah di dalam roh dan kebenaran. Mengapa torang sembah di dalam roh dan kebenaran? Roh kebenaran ada dalam kerajaan surga itu. Karena berbicara kerajaan surga itulah kebenaran dan damai sejahtera. Yaitu seperti itu. Dan memang harus begitu. Karena kehidupan kekal nanti yang ada hanya kedamaian. Dan Tuhan membiarkan kehidupan anak-anaknya menikmati kesenangan yang tiada taranya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya. Dengan tidak ada yang mengejutkan. Tidak ada yang mengejutkan. Tidak ada yang menggentarkan begitu. Kan Tuhan sudah sediakan semuanya itu bagi kehidupan anak-anaknya. Duduk santai. Kalau kehidupan kita sekarang, orang berefreshing dulu. Mau cari tempat untuk kita berefreshing, mencari ketenangan, melepaskan kejenuhan. Seperti itu. Tetapi di kehidupan kekal itu, Tuhan sudah buat itu. Mereka akan duduk di bawah pohon anggur-anggurnya, di bawah pohon arah-arahnya, untuk menikmati kesenangan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan yang umatnya yang menang. Yang menang ini siapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa selama tinggal hidup di dalam dunia ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, agar kita boleh beroleh kehidupan kekal itu, kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ayatnya yang ke-5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya. Pada waktu itu masih ada bangsa-bangsa berjalan demi Allahnya. Maksudnya di sini demi Allahnya, Allah asing, Allah kecil. Tidak seperti Allah kita. Kita baca. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berjalan mengiringi, mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus dan mengatur langkah kehidupan kita, berjalan bersama-sama, mengiring, mencari tempat perteduhan dan berteduh di bawah naungan Raja yang Maha Mulia itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berjalan mengiring langkah Tuhan untuk menuju ke rumah Bapa. Kita beriring, bergandengan tangan untuk menuju suatu tempat perteduhan yang indah, suci, mulia. Hidup bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu kita bangun kehidupan kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan dari sekarang, agar kita menjadi umat pemenang pada kesudahan nanti. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, agar kita senantiasa mengingat, merenungkan akan perbuatan tangan Tuhan kita di dalam menjalani hidup ini, agar kita, iman pengharapan kita tak tergoyahkan. Karena begitu besar tantangan kehidupan dunia ini yang senantiasa merintangi perjalanan kehidupan umatnya untuk menuju ke rumah Tuhan. Kalau kita sebagai bait Tuhan, sebagai rumah Tuhan, mari kita bertahan sampai pada kesudahan. Jangan kita lemah, jangan kita goyah. Kita sebagai bait Allah, sebagai rumah Allah, yang mengepalai rumahnya, yang bukan manusia, tetapi Tuhan Allah itu sendiri.
Amin Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Jadi kita ini umat Tuhan ini, walaupun kita seringkali berlumuran dosa, jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kubangan dosa, sesungguhnya kita ini adalah rumah di mana Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Jadi selama kita menjalani hidup ini, hiduplah takut akan Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Karena Tuhanlah yang mengepalai rumahnya sendiri. Asalkan kita setia bertahan sampai akhirnya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, betapa cinta dan kasihnya bagi kehidupan anak-anaknya. Ia tidak membiarkan kehidupan anak-anaknya mengalami suatu kehinaan, kebinasaan. Tetapi panggilan Tuhan, suara Tuhan yang penuh kelemah lembutan itu, senantiasa mengajak kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya untuk boleh menjadi pemenang di kehidupan akhir nanti. Dan itu mungkin dambaan kerinduan hati kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita, bahwa di kehidupan kelak nanti, selagi kita berbuat baik, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan tidak tergiur oleh tawaran-tawaran kehidupan dunia ini yang memang sangat menggoda kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan goyah, jangan lemah, jangan kita jatuh. Tetapi arahkan hati kita, hati kepikiran kita untuk senantiasa memandang kepada Tuhan, yang mana Tuhan Allah kita senantiasa menuntun perjalanan kehidupan anak-anaknya. Dan ia tidak mau melihat kehidupan anak-anaknya beroleh kebinasaan. Ya itulah Tuhan Allah kita. Dan Tuhan tidak mau kita dalam selama menjalani hidup ini lepas dari cinta kasih Tuhan itu. Jadi selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita perbuat apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Menaikkan syukur, terima kasih kami kepadamu Bapa. Karena begitu besar dan heranlah Engkau di tengah kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami tidak dapat membalasnya. Tetapi biarlah kami Tuhan senantiasa menyerukan nama Tuhan. Dan mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat jiwa kami yang hidup. Dan layaklah Engkau dipuji dan dipermuliakan. Dan kami membawa hormat kami Tuhan hanya kepadamu Bapa di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Allah, Tuhan Juru Selamat jiwa kekasih hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih tetap setia menyertai, menjaga, memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula bagi kehidupan saudara-saudara kami yang lepas dari kasih-Mu Tuhan, dari pendengaran akan firman-Mu, sinari dengan cahaya kemuliaan-Mu Tuhan, agar mereka boleh menikmati, melihat dan menyaksikan terang yang ajaib yang datang dari Tuhan untuk memuliakan Engkau di dalam menjalani hidupnya. Bagi kehidupan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan pada saat ini, ya Tuhan Allah kami Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu yang penuh pengasihan itu. Bagi kehidupan saudara-saudara kami yang sakit, Engkau menjamah tubuh yang lemah, tubuh yang terbaring, di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Dan para medik yang merawat mereka Tuhan, para dokter yang merawat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh melayani sesamanya dengan penuh damai sukacita di dalam penyertaan Tuhan sendiri, dan Engkau memberkati akan pekerjaan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang dalam bayang-bayang kegelapan Tuhan, dalam bayang maut,
Engkau lepaskan mereka Tuhan Yesus Kristus, agar mereka boleh menikmati hidupnya di bawah naungan tangan kasih Tuhan, dan terlepas dari segala yang jahat. Bagi yang lemah Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Yang ketidakberdayaan, Engkau menambahkan semangatnya, agar mereka boleh beroleh kekuatan dan hidup dengan penuh semangat untuk menjalani hidup ini, untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau. Kami berdoa pula pada saat ini untuk bapak-bapak, duda, ibu janda, yatim piatu. Pengharapan bagi kehidupan mereka Tuhan Allah sendiri. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sebab Engkaulah sumber pengharapan dan sumber kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar akhirnya Tuhan Engkau benar-benar hadir di tengah kehidupan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu itu, agar mereka boleh memperoleh kelegaan dan menikmati cinta dan kasih Tuhan dalam menjalani hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah, sumber pengharapan kami. Untuk bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang kami cintai Tuhan, kami banggakan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Engkau menjaga dan memelihara kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini Tuhan. Mulai dari para pimpinan pemerintah kami yang dari pusat sampai di pelosok desa. Engkau mengaruniakan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan, untuk dipakai memimpin perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami menikmati hidup dengan penuh kedamaian, menuju hidup kesejahteraan bersama para pemimpin kami Tuhan. Dan kiranya tetap dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terpujilah Engkau Bapa, penuh cinta kasih itu. Kepadamu kami bawa seluruh hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang membuat kami boleh menikmati hidup ini. Sempurnakan doa kami Tuhan dalam doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melalui perenungan firman ini boleh meneguhkan, menguatkan iman, pengharapan Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun berada di pelosok dunia ini. Karena kita hidup ini hidup untuk Tuhan, dan Tuhanlah yang boleh membuat kehidupan ini untuk boleh menikmati hidup selama kita berada di dalam dunia ini. Kiranya senantiasa dalam tuntunan firman-Nya kita senantiasa beroleh kekuatan, dan apapun yang menjadi kerinduan hati kita selalu tercukupkan, karena Tuhan yang melakukannya bagi kehidupan anak-anaknya. Dan yang Tuhan perbuat bagi kehidupan anak-anaknya itu yang terbaik. Amin Bapak Ibu saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jangan lupa like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam damai di hati. Sampai jumpa.